Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, welcome back exactly with me Dr. Tina Melia, SH, MH, CLA. Today kita kembali lagi di Unbor Channel, tentunya di BCA, Bincang Cerita Alumni. Nah, hari ini is really special day karena saya kedatangan tamu. Beliau adalah lulusan program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang masih anget-anget nih, masih baru aja nih, fresh from the oven. Oke, langsung saja saya sambut Dr. Marta Parulina Berliana SHMH. Nah, beliau saat ini juga aktif sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Bu Dokter juga. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana Bu perasaannya setelah akhirnya menyelesaikan PDH, program Dokter Hukum ini Bu? Oke. Perasaannya yang jelas plong. Oke. Tidak lagi berpikir bahwa harus menyelesaikan disertasi, harus mengejar dosen, Iya. harus berdiskusi dengan prof. Tetapi selain rasa plong itu tetap juga kemudian ada kita berpikir selanjutnya pasti tetap ada yang harus kita lakukan berkaitan dengan gelar doktor tersebut. Oke, siap. Jadi ke depan nih mau apa? Tapi Ya. setidak-tidaknya udah bisa lebih plong karena Ya. kalau tidur nggak kepikiran muka dosen. Oke, Bu Marta. Boleh ceritakan Bu saat ini keseharian Ibu seperti apa? Disibukkan dengan rutinitas apa saja? Silakan. Yang jelas saya tetap seorang ibu karena saya perempuan. Oke, utamanya ya. Tetap ibu rumah tangga. Kemudian dalam pekerjaan sehari-hari saya memang bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Oke. Nah, tugas rutin setiap hari dari Senin sampai Jumat ya tentunya seperti seorang manajer yang memanage semua pekerjaan di Kejaksaan Negeri Karawang. Di situ ada berbagai seksi, ada intelijen, pembinaan, kemudian perdata tata usaha negara, Bidum, Bidsus, dan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, jadi memanage apa yang ada di bawah saya itu tentunya memerlukan pemikiran Bu Tina, bukan hanya seperti rutinitas biasa karena setiap hari kami menghadapi permasalahan yang berbeda, baik di bidang hukum maupun pelayanan yang harus kami lakukan terkait dengan tujuan daripada kejaksaan saat ini adalah menjadi lebih baik dalam melakukan pelayanan yang lebih baik. Oke, tentunya peningkatan pelayanan secara renewal gitu ya Bu, secara terus-menerus. Betul. Oke, tapi di sela-sela kesibukan Ibu nih, Ibu masih menyempatkan ya Bu ya, tentunya di weekend untuk kuliah, mengambil S3 gitu ya Bu. Apa Bu sebenarnya yang melatar belakangi sehingga akhirnya Ibu merasa bahwa harus ada penemuan nih yang saya temukan terkait dengan pekerjaan saya, mengenai juga disertasi Ibu yang berkaitan dengan restoratif justice terkait dengan penuntutan oleh kejaksaan negeri gitu ya, seperti apa Bu? Sebenarnya ketika saya berpikir saya mau sekolah, mau mendapatkan satu gelar yang lebih tinggi, saya sudah berpikir kira-kira apa yang bisa memang saya teliti, kemudian saya tulis, dan restoratif justice itu menjadi perhatian saya itu sudah sejak lama sebetulnya Bu Tina. Cuman kan di kita tuh belum terlalu booming seperti sekarang atau orang belum terlalu mengerti. Kenapa menjadi pemikiran kita? Karena begini, kita menghadapi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sebetulnya tidak mesti dipermasalahkan. Perkara-perkara ringan yang sebenarnya kadang-kadang kedua belah pihak itu sudah tidak ada masalah. Sebetulnya gitu ya Bu ya. Tetapi itu tetap harus maju dan disidangkan. Dulu ketika belum ada RJ termasuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pak Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 yang lalu, nah kita itu ada keraguan mau dimajukan nanti akan dipikirkan apa ya, dikira membela orang yang salah. Padahal sebenarnya peraturan kejaksaan itu sudah ada sejak lama. Undang-undang kejaksaan itu sudah mengatur bahwa memang ketika jaksa tidak menggunakan haknya untuk menuntut, dia boleh restoratif justice, dia boleh seponering seperti itu, boleh mengesampingkan, cuman itu tidak terlalu dipikirkan. Nah sekarang inilah kemudian kita berani karena Jaksa Agung yang sekarang Pak Burhanuddin ini mengedepankan itu. Nah saya juga pikir pada waktu itu saya kuliah nih, saya termasuk beruntung karena kuliahnya lewat Zoom. Jadi saya kuliah dari Jambi waktu itu dari
dari Merangin Bangko by Zoom, karena kalau misalnya harus terus-terusan tiap minggu, ya biayanya lumayan kan, Jambi Jakarta. Berarti Ibu dinas di Karawang ini belum lama ya Bu? 1 tahun sudah, 1 Bu Tina, tahun sudah ya, 1 tahun. Nah, kemudian saya berpikir seperti ini, oh oke lah nge-Zoom gitu ya. Nah saya kuliah hampir 1 tahun lebih dari Merangin Bangko, Jambi, melalui Zoom. Nah baru setelah saya pindah ke Karawang di Agustus tahun lalu, nah saya sudah mulai menyusun kira-kira penelitian saya di bidang apa, disertasi saya di bidang apa. Tentang restoratif justice ini juga saya pikirkan ketika saya bertugas di Merangin Bangko, menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Bangko itu ada satu suku Bu Tina di sana, suku anak dalam yang memang agak susah nih untuk kita arahkan supaya ikut aturan hukum atau undang-undang yang ada di negara ini, agak susah karena mereka hidup di dunianya sendiri. Oke, jadi kayak izin masih primitif gitu ya, masih belum bisa menerima perubahan. Hutan adalah tempatnya dan mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu paling benar. Kalau ada orang salah, kamu harus denda, harus sedia ini. Tapi kalau dia enggak mau tahu dia salah apa enggak. Maka kemudian saya pikir, oh ini objek yang cocok ya. Saya pikir begitu ya pada waktu itu untuk RJ. Namun kemudian kan saya pindah. Nah ketika saya pindah, saya pikir Karawang juga ternyata mempunyai banyak permasalahan seperti itu. Maka kemudian akhirnya saya terpikir bagaimana kalau RJ ini memang betul-betul kita kembangkan, tetapi kita tujuan kita itu dari bawah. Karena kalau bicara di atas saja, bicara yang indah-indah saja, nggak sampai ke bawah percuma, Bu Tina. Maka kemudian saya mendatangi kepala desa, mengajak ada 297 desa di Kabupaten Karawang, mengajak mereka melalui kecamatan-kecamatan karena nggak mungkin bisa semuanya didatangi semuanya. Maka ada 30 kecamatan di Kabupaten Karawang, saya ajak Pak Camat mengumpulkan para kepala desa, kemudian berbicara kepada mereka tentang restoratif justice dan mereka sangat welcome banget gitu loh ya. Iya, sangat antusias. Iya, sangat antusias. Maka kemudian kita mengembangkannya. Saya mendatangi mereka, kemudian mensosialisasi dan edukasi, kemudian meyakinkan mereka bahwa kejaksaan bisa melakukannya. Oke, very nice ya Bu ya. Jadi selama ini mindset kita itu dirubah bahwa sebenarnya criminal justice system gitu ya, sistem penegakan hukum yang merupakan juga satu kesatuan dengan law enforcement itu sebetulnya bisa loh disederhanakan sehingga sebetulnya orang yang sudah jelas-jelas kedua belah pihak ini udah nggak ada masalah, sebetulnya nggak perlu dipermasalahkan lagi. Kebayang sih Bu sebenarnya oleh saya criminal justice system ini kalau dikembangkan melalui RJ, melalui restoratif justice itu akan menjadi satu formulasi yang menarik ya Bu. Mungkin kalau sedikit pembahasan dari saya seperti contohnya di webinar sebelumnya kita udah bahas ya Bu minggu lalu itu minggu lalu kita bahas juga Bu mengenai sistem pemidanaan yang tepat. Jadi kalau memang ada urusan yang sudah selesai ya selesaikan gitu ya melalui negosiasi, mediasi, kemudian ke langkah berikutnya misal ada kasus korupsi misalkan begitu. Nah yang melakukan korupsi ini misalkan adalah pegawai BUMN atau direksi BUMN yang memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan di bidang tata kota, ya tidak harus dong dipenjara, disukamiskin, menjadi mangkrak, menjadi beban negara, tetapi dia bisa disiapkan satu sistem pemidanaan misalkan kerja sukarela. Oh misalkan ada satu daerah yang memang dalam hal ini belum ada pembangunan yang secara baik sehingga dia memberikan kontribusinya itu di tentunya masih tetap dilakukan pidana kurungan tetapi melalui sistem pidana sukarela. Nah menurut saya restoratif justice ini juga merupakan satu terobosan ya Bu ya, sehingga stigma orang tuh nggak selalu masalah hukum didenda kemudian dipenjara jadi beban bagi negara, kurang lebih seperti itu barangkali ya Bu ya. Khusus untuk tindak pidana korupsi memang saat ini kita belum bisa melakukannya. Yang bisa dilakukan itu hanya terhadap tindak pidana ringan, karena korupsi di negara kita ini masih extraordinary crime. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Saya rasa saya ambil manfaatnya kalau Bu Tina mengatakan bahwa gimana kalau dia seorang ahli tata kota, kemudian kita gunakan kemampuannya, mungkin mengurangi hukumannya saja. Jadi meringankan hukumannya atau kemungkinan ada kombinasi ya, saya pikir ada kombinasi bagaimana cara kita melakukan pemidanaan. Paling itu Bu Tina. Tapi kalau misalnya harus memaafkan memang nggak bisa. Jadi memang, tetap ada hukuman pokoknya. Tetap ada.
apalagi yang kerugiannya besar. Betul. Kerugiannya sangat besar itu kan sebenarnya ketika suatu tindak pidana korupsi terjadi, ada kerugian keuangan negara, itu sebenarnya ada juga pembangunan yang terhambat karenanya. Karena seharusnya uang yang dipakai untuk korupsi itu kan bisa dilakukan untuk membangun rumah sakit, membangun sekolah. Namun karena uang itu dikorupsi, yang harusnya negara mungkin keluarnya 500 tapi dia mengeluarkan memang 500 tapi yang habis itu cuma 300 misalnya gitu kan, 200 negara rugi karena apa namanya pemanfaatan yang dilakukan secara tidak benar oleh pelaku. Nah mungkin kalau sekarang hanya seperti itu Bu Tina. Jadi formulasinya yang memang Ibu tulis dalam disertasi Ibu adalah bagaimana restoratif justice itu kemudian diterapkan dalam tindak pidana yang masuk dalam ringan. Kategori pidana ringan gitu. Oke, kemudian alat untuk menganalisa apa yang Ibu gunakan, teori-teori apa yang Ibu gunakan untuk menjadikan novelty terkait dengan restoratif justice ini, Bu? Yang pertama jelas teorinya teori negara hukum ya. Teori negara hukum yang kita punya itu jelas berbeda karena kita mempunyai dasar negara Pancasila. Jadi teori negara hukum Pancasila yang pernah dikedepankan oleh Profesor Mukhtar, Dr. Mukhtar Kusumaatmadja itu saya pergunakan dan saya rasa itu adalah formula yang cocok. Nah berkaitan dengan teori penegakan hukum tentu kan bagaimana cara penegak hukum untuk menegakkan hukumnya. Nah di sini berbagai cara, ada penegak hukum yang memang menegakkan hukum murni dengan cara retributif ya. Nah, kita pakai yang restoratif. Jadi teori penegakan hukum karena kita penegak hukum diharapkan nantinya para penegak hukum menggunakan teori itu sehingga dalam penegakan hukum dia tidak melulu berpikir bahwa kalau ada pidana ya orang harus dipidana. Tetapi kita menggunakan satu istilah yang disebut dengan ultimum remedium, bahwa pemidanaan itu hal terakhir kalau boleh yang dilakukan ketika tidak bisa ditempuh cara yang lain. Karena itu penegakan hukumnya adalah penegakan hukum yang restoratif justice. Nah, selanjutnya bagaimana langkah dan pelaksanaannya itulah yang saya waktu itu berpikir harus dimulai dari bawah. Karena kebanyakan sebetulnya yang memang harus kita perhatikan dari bawah. Sehingga kata-kata bahwa pedang bermata dua itu tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Namun dia tajam ke atas, ke bawah berhati nurani. Gitu loh bahasanya kira-kira seperti itu. Saya pakai istilah Pak Jaksa Agung. Kemudian saya juga ingat tuh, saya sangat terngiang-ngiang ketika Prof Jundan tuh waktu saya kuliah tuh bilang begini. Jadi untuk apa ada hukum kalau hukum itu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, tidak bisa membahagiakan masyarakatnya. Intinya orang yang melakukan penerapan hukum itu dan orang yang dihukum, artinya semua yang berada di dunia itu jelas-jelas harus berbahagia. Itu tuh saya gini, happy ending semuanya. Jadi yang dihukum juga menerima. Jadi efektif gitu ya, efektivitas hukumnya itu bisa dirasakan gitu kurang lebih ya Bu Marta ya. Oke, mungkin terkait dengan Kejaksaan Agung ini Bu, ini agak sedikit menyimpang, tapi tentu masih dalam koridor pekerjaan Ibu. Tentunya Kejaksaan Agung Republik Indonesia setiap harinya terus memperbaiki mutu jaksa-jaksanya. Begitu banyak juga mungkin mahasiswa-mahasiswi saya juga nih ya di S1 yang juga bersemangat untuk menjadi salah satu tujuan utama. Banyak banget Bu yang kalau ditanya mau jadi apa, jadi jaksa. Salah satunya gitu ya, mau jadi jaksa, jadi hakim. Nah, related dengan hal itu tentunya integritas hakim atau putusan pengadilan yang baik. Itu kan kita bisa lihat dari putusan hakim. Tetapi itu juga tidak lepas dari peran serta jaksa. Nah, menurut Ibu dengan adanya pola rekrutmen yang ada saat ini, adakah masukan-masukan ini Bu untuk tentunya tips and trick gitu ya bagi teman-teman atau terutama mahasiswa-mahasiswa yang ingin jadi jaksa? Dan tentunya yang kedua Bu, ada nggak Bu masukan untuk kejaksaan terkait dengan pola rekrutmen atau apapun terkait dengan perbaikan di Kejaksaan Agung Bu? Silahkan. 5 tahun belakangan ini pola rekrutmen kejaksaan itu sudah sangat baik. Terdapat pola-pola di mana penerimaan itu bukan penerimaan secara umum saja, tetapi dipertimbangkan ketika seseorang misalnya lulus dari S1-nya cum laude, terus IPK-nya itu ada Ibu, itu mempunyai jalur sendiri. Nah tentu saja ada kelebihan dong orang yang cum laude. Kemudian ada juga pola penerimaan dari S2. Nah itu semuanya dibedakan, tidak disamakan. Nah terkait dengan itu kan berarti nih maaf kata orang yang memang pinter, orang yang memang rajin,
pasti insya Allah dia hasilnya juga baik dan rajin. Nah kemudian polanya juga lebih terbuka. Kalau dulu kita sering dengar yang ndak enak gitu ya bahasanya, ya mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini sudah tidak ada lagi. Jadi kalau memang dia memang benar-benar bermutu dan memang qualified, itu ya sebenarnya oke aja. Nah terkait dengan penerimaan ini sebenarnya waktu zaman saya tahun 1996 Bu, penerimaan kami pada waktu itu saya rasa itu sudah berkualitas. Nah saat itu penerimaan kejaksaan hanya untuk alumni yang lulusan dari semua universitas negeri se-Indonesia. Jadi waktu itu di tahun 96 itu ada penerimaan seperti itu dan kita tuh diminta rekomendasi, kamu tuh dapat ranking dari kampus tuh ranking berapa gitu. Nah ranking ini mempengaruhi sehingga pada waktu itu penerimaan kita tidak menggunakan kita tidak dilakukan tes akademis Bu. Karena jadi berdasarkan nilai yang sudah ada. Berdasarkan nilai yang sudah ada, kemudian surat keterangan dari kampus. Jadi akademis nggak susah deh. Nah, kita cuman kemudian membuat paper dalam bahasa Inggris, kemudian dites wawancara, tes IQ ya. Waktu itu saya ingat di Bandung. Nah selanjutnya kalau itu lulus olahraga, di Senayan itu selesai dari olahraga, kemudian kita terakhir diwawancara oleh Jaksa Agung Muda. Nah kami waktu itu ada sekitar 130-an deh diterima di kejaksaan. Nah pola-pola seperti itu belakangan ini sudah mulai digunakan lagi, namun bukan hanya untuk universitas negeri karena ternyata universitas swasta itu juga oke punya loh. Ya, saya juga melihat anak-anak di S1 tuh oke, bagus-bagus. Nah, mungkin gitu Bu. Nah kalau yang lain saya rasa kami di kejaksaan sudah berusaha sebaik mungkin melakukan perbaikan pola. Terbukti juga sekarang penerimaan juga tidak dipegang oleh kejaksaan ya Bu, itu ada satu panitia bahasanya yang memang mempunyai integritas tinggi sehingga hasilnya ya mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Oke, siap. Jadi buat mahasiswa-mahasiswi yang masih ada stigma takut jadi jaksa karena nanti ada tanda kutip something itu enggak ya. Jangan karena takut, sekarang udah sistemnya udah lebih tersistemize ya. Oke Bu Marta, terakhir Bu. Untuk menutup podcast kali ini kita saling empowering woman gitu ya, terutama sebenarnya ini tidak hanya untuk woman tapi khususnya untuk woman Bu, berikan kami 3 tips. Nah 3 tips nih tentunya tetap balance menjadi ibu tapi sebagai woman in career juga. Seperti apa Bu tips dari Ibu? Yang pertama saya pikir sebagai seorang perempuan kita benar-benar harus sadar bahwa kita perempuan bukan laki-laki. Oke. Menyadari betul bahwa kita adalah perempuan. Artinya jangan coba keluar dari ranah itu. Kedua, dengan kesadaran kita sebagai seorang perempuan kita bisa kok menjadi seperti laki-laki dalam semua pekerjaan dan semua lini kehidupan kita. Dan yang ketiga, dalam rangka melakukan pekerjaan tetap keluarga adalah mahkota. Oke, siap. Very nice ya. Mudah-mudahan podcast hari ini membawa manfaat tentunya untuk pembaruan hukum di Indonesia. Karena tadi restoratif justice itu tentunya menjadi salah satu alternatif untuk formulasi terkait dengan tindak pidana ringan. Sehingga hukum itu menjadi sangat menyenangkan dan membawa kemanfaatan. Nah mudah-mudahan kelanjutan dari podcast kali ini kita akan lanjutkan lagi di talk show. Dan tentunya dengan karya-karya Ibu Dokter Marta yang lebih fantastika seperti itu ya. Terima kasih untuk join di siang hari ini. Sama-sama, Bu Marta. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain. Sampai bertemu juga sahabat online semua di BCA atau Bincang Cerita Alumni di episode lainnya. See you dan salam sehat dan salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.